2011 akan melanjutkan tugas presentasi kami yang berjudul Balance Scorecard atau BSC. Latar belakang dalam akuntansi manajemen dikenal alat analisis yang bertujuan untuk menunjang proses manajemen yang disebut dengan balance scorecard. Balance scorecard tidak hanya sekedar alat pengukur kinerja perusahaan, tapi merupakan suatu bentuk transformasi strategi secara total pada seluruh tingkatan dalam organisasi. Dengan pengukuran kinerja yang komprehensif, tidak hanya merupakan ukuran-ukuran keuangan, tapi menggabungkan ukuran-ukuran keuangan dan keuangan, maka perusahaan dapat menjalankan bisnisnya dengan lebih baik. Pengertian balance scorecard. Balance scorecard merupakan suatu sistem manajemen strategik atau bersifat dinamakan strategic based accountability accounting system yang menjabarkan istilah strategi suatu organisasi di dalam tujuan profesional dan tolak ukur kinerja perusahaan tersebut. Balance scorecard terdiri dari dua kata, yaitu balance dan scorecard. Manfaat balance scorecard. Yang pertama, balance scorecard mengintegrasikan strategi dan visi perusahaan untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, balance scorecard memungkinkan manajer untuk melihat bisnis dalam perspektif keuangan dan keuangan atau pelanggan, proses bisnis internal dan biaya bertumbuh. Yang ketiga, balance scorecard memungkinkan manajer menilai apa yang telah mereka investasikan dalam pengembangan sumber daya manusia, sistem dan prosedur demi kebaikan kinerja perusahaan di masa mendatang. Ya, makasih ya. Yang berikut ada kriteria balance scorecard. Ini kriteria balance scorecard ada 3. Yang pertama, dapat mendefinisikan tujuan strategi jangka panjang dari masing-masing perspektif atau outcomes dan mekanisme untuk mencapai tujuan tersebut atau performance driver. Yang kedua, setiap ukuran kinerja harus merupakan elemen dalam suatu hubungan akibat atau cause effect relationship. Kriteria yang ketiga ada terkait dengan keuangan, artinya strategi perbaikan seperti peningkatan kualitas, pemenuhan kepuasan pelanggan atau inovasi yang dilakukan harus berdampak pada peningkatan pendapatan perusahaan. Yang berikut ada langkah-langkah balance scorecard. Langkah-langkah yang pertama, menerjemahkan visi misi dan strategi perusahaan. Langkah-langkah yang kedua, merencanakan, menetapkan sasaran, menjelaskan berbagai inisiatif rencana bisnis. Langkah-langkah yang ketiga, mengkomunikasikan dan mengaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategi balance scorecard. Langkah-langkah yang keempat atau yang terakhir, meningkatkan umpan balik dan pembelajaran strategi. Yang berikut ada 4 perspektif balance scorecard atau BSC. Yang pertama ada perspektif keuangan atau financial perspektif. Yang kedua ada perspektif pelanggan atau customer perspektif. Yang ketiga ada perspektif proses usaha internal atau internal business process perspektif. Yang keempat perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau land and growth infrastructure perspektif. Yang terakhir ada kesimpulan. Oh, ya, silakan. Pak deh, Pak. Ya. Hah? Oh iya. Oke, sebelum kesimpulan, saya review dulu mengenai balance scorecard. Nah, kalau kita menguraikan mengenai balance scorecard, berarti balance scorecard ini boleh dikatakan sebagai suatu metode. Metode ini adalah pendekatan yang digunakan oleh perusahaan bagaimana nantinya untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal mencapai tujuan, sasaran, lalu meningkatkan nilai produktivitas, performa, dan kinerja. Nah, atas dasar inilah maka balance scorecard digunakan sebagai pilihan dalam upaya untuk meningkatkan nilai perusahaan agar nantinya bisa menyeimbangkan antara kinerja yang bersifat non finansial dan kinerja yang bersifat finansial. Nah, kedua-duanya di dalam organisasi ini harus diberikan perhatian yang sama baiknya untuk mendorong
peningkatan dari kinerja, peningkatan dari performa organisasi, maupun peningkatan terhadap produktivitas, maupun peningkatan terhadap pencapaian tujuan, dan juga pencapaian terhadap visi dan misi. Nah, atas dasar inilah, maka ketika balance scorecard itu digunakan, maka balance scorecard ini nantinya harus berdasarkan dari 4 nilai perspektif dalam bisnis. Nah, 4 perspektif dalam bisnis itu apa? Pertama, perspektif dalam hal customer dan marketing. Nah, customer dan marketing ini maksudnya apa? Maksudnya adalah bagaimana perusahaan atau organisasi ini meningkatkan nilai customer dan marketing. Melalui apa? Memperhatikan melalui kebutuhan konsumen, melalui permintaan konsumen, melalui mengetahui keputusan pembelian, melalui keinginan konsumen, melalui kebutuhan konsumen, maupun terhadap kepuasan konsumen. Nah, selain itu memperhatikan nilai marketing. Nah, apa yang diperhatikan marketing dalam balance scorecard? Nah, memperhatikan bagaimana promotion. Artinya, bagaimana promosi itu dilakukan dalam perusahaan supaya efektif. Nah, agar perusahaan bisa meningkatkan nilai penjualan dalam meningkatkan kinerja, performa maupun produktivitas. Nah, promotion ini meliputi apa? Seperti bagaimana melakukan advertising. Artinya melakukan periklanan secara efektif, seperti bagaimana membuat konsepnya, melakukan akses pasar, lalu bagaimana bahasa iklan yang dipergunakan, lalu bagaimana konsep iklan tersebut, media apa yang digunakan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya bagaimana public relation, yaitu bagaimana menciptakan ikatan hubungan antara konsumen dengan perusahaan melalui hubungan masyarakat. Bisa melalui suatu event atau peristiwa atau kejadian. Misalnya contoh Maison menggunakan public relation berupa humas bagaimana menciptakan suatu kegiatan yaitu lomba lari maraton supaya nanti Maison itu lebih dikenal oleh masyarakat supaya dapat meningkatkan nilai penjualan. Selain itu juga bisa seperti contoh Indomie, bagaimana Indomie melakukan public relation dengan mengadakan sayembara hadiah terhadap perlombaan dalam menciptakan jingle Indomie. Nah, siapa yang terbaik nantinya berhak mendapatkan suatu hadiah. Nah, ini contoh hubungan kemasyarakatan yang dilakukan. Lalu seperti contoh Bank Britama, yang dimana Bank Britama pernah mengadakan sayembara terhadap hadiah terhadap nasabah. Siapa nasabah yang dinilai pertama kali atau beberapa nasabah yang membuka rekening di Bank Britama, maka berhak mendapatkan hadiah undian. Nah, inilah contoh dari public relation. Nah, seperti yang lain, public relation bisa langsung berhubungan dengan misalnya perusahaan-perusahaan atau kampus dan buka stand, dan di mana nanti produk tersebut diperkenalkan untuk dapat meningkatkan nilai penjualan dalam memperluas segmen pasar. Nah, yang ketiga, personal selling. Anti personal selling ini bagaimana marketing melalui promosi diaktifkan agar nanti mendorong penjualan melalui upaya dalam penggunaan tenaga penjual yang sering disebut sebagai sales boy atau sales promotion girl, yang dimana nanti digunakan untuk menarik konsumen dalam hal misalnya menjaga stand atau pada saat acara misalnya PRJ dan lain sebagainya.
Nah, lalu promotion sale. Nah, promotion sale ini apa? Yaitu upaya yang dilakukan oleh marketing berupa promosi dengan melakukan upaya bagaimana memberikan suatu daya tarik kepada konsumen. Seperti beli 2 dapat 1, diskon dimulai dari 10% sampai dengan paling tinggi 70%. Apabila melakukan pembelian pada bulan-bulan tertentu, katakan bulan Desember, berhak mendapatkan misalnya cashback 500.000 atau berhak untuk misalnya mengikuti undian hadiah utama. Nah, inilah bentuk promotion sale. Nah, selanjutnya direct marketing. Nah, apa ini direct marketing? Direct marketing merupakan bagian dari pemasaran yang merupakan upaya yang dilakukan dalam promosi dengan memanfaatkan berbagai platform media sosial. Bagaimana perusahaan menggunakan misalnya IG, lalu menggunakan Facebook, menggunakan YouTube dalam membuat suatu rancangan iklan. Bisa dalam bentuk video, iklan baris, lalu memanfaatkan fans misalnya seperti fans Honda, Yamaha untuk bisa melakukan kegiatan promosi yang jauh lebih efektif. Nah, inilah yang diperhatikan dalam barang scorecard dari perspektif marketing. Nah, dari perspektif marketing apalagi? Nah, yang harus diperhatikan antara lain adalah harga. Nah, atau sering juga disebut sebagai price. Nah, dalam hal ini, bagaimana perusahaan atau organisasi bisnis atau industri dalam menghasilkan suatu barang mengenakan suatu harga secara tepat. Nah, pengenaan suatu harga ini ada berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, dari proses produksi. Nah, artinya apa? Perusahaan bisa mempertimbangkan berapa besarnya pengenaan biaya berdasarkan dari kegiatan proses produksi dalam menghasilkan barang. Seperti memperhitungkan berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk penyediaan bahan bakunya, lalu mengolah bahan baku menjadi barang jadi, berapa harga pokok penjualannya. Setelah itu perusahaan akan menggunakan margin. Nah, margin itu apa? Berapa selisih antara harga dasar dengan keuntungan yang diperoleh. Nah, ini berdasarkan proses produksi. Nah, lalu penetapan harga bisa berdasarkan dari teknologi. Apabila suatu produk yang dihasilkan masih menggunakan teknologi yang canggih atau teknologi yang kebaruan, biasanya harga yang ditetapkan akan jauh lebih tinggi. Misalnya contoh, pada saat sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan otomotif menghasilkan motor dan mobil listrik. Pasti harganya akan tinggi pada saat sekarang. Misalnya motor listrik harganya bisa di atas 20 juta atau 30 juta. Terus mobil listrik paling murah 250 atau 300. Itu pun buatan Cina, Wuling. Nah, tapi nanti kalau ada penemuan teknologi yang terbaru, pasti nantinya mobil atau motor listrik pasti harganya akan turun. Nah, sama seperti contoh kalian beli laptop. Nah, menggunakan prosesor terbaru. Katakan prosesor terbaru itu i9 atau i7. Nah, pasti harga i7 akan lebih tinggi dibandingkan dengan Core 2 Duo. Nah, pasti harga Core 2 Duo lebih rendah. Kenapa? Karena teknologinya ini sudah tidak lagi teknologi kebaruan. Nah, inilah penetapan suatu nilai harga. Nah, selanjutnya berdasarkan nilai produk. Nah, contoh, kenapa nilai produk seperti misalnya beras? Nah, harganya jauh lebih rendah dibandingkan mobil mewah seperti misalnya BMW, lalu Mercy, atau mungkin Ford, atau mungkin Ferrari, atau Lamborghini, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena berdasarkan dari nilai produk. Karena beras kebutuhan produk sehari-hari dinilai biasa saja. Tetapi seperti misalnya produk
mobil mewah seperti misalnya Lamborghini, Ferrari dan lain sebagainya, harganya jauh lebih tinggi. Karena kenapa? Nilai produknya, karena dinilai memiliki nilai produk yang mewah. Oleh sebab itu memiliki nilai produk yang tinggi, sehingga penetapan harganya atau price-nya juga pasti tinggi. Nah, begitu juga penetapan harga berdasarkan dari nilai kebutuhan. Kenapa? Penetapan harga air mineral, contoh nih, air mineral, harganya relatif lebih terjangkau, yaitu Rp5.000. Tapi kenapa harga Epson multimedia ini harganya lebih tinggi, bisa mencapai Rp4.500.000. Nah, kenapa? Berdasarkan dari kebutuhan. Karena kebutuhan air mineral ini kebutuhan hidup sehari-hari yang mudah ditemui, maka harganya relatif lebih terjangkau dan nilai persaingannya juga semakin lebih ketat. Nah, dibandingkan dengan ini multimedia projector, karena ini kebutuhannya khusus dan proses produksinya juga lebih rumit, maka pengenaan harganya akan lebih tinggi. Seperti multimedia projector sekarang paling murah itu antara kisaran 3.500.000 sampai dengan 4.500.000. Nah, ini contohnya. Nah, begitu juga terhadap placement. Nah, placement itu adalah bagaimana suatu perusahaan dalam konsep marketing menempatkan suatu produk. Nah, kenapa produk-produk yang dinilai memiliki nilai kualitas produk yang mewah, seperti misalnya otomotif, ini ditempatkan di tempat yang khusus seperti di showroom. Kalau perlu ada di sentra bisnis di Sudirman. Kenapa nggak di pasar tradisional? Nah, seperti yang dikatakan banyak di tanah yang becek. Nah, kenapa nggak ditempatkan? Ya, silakan. Nah, di situ. Ya, oke. Nah, karena berdasarkan placement, karena produknya tersebut adalah produk khusus yang dihasilkan berupa otomotif yang memiliki kerumitan proses produksi dan teknologi, biasanya ditempatkan secara khusus untuk apa? Meningkatkan nilai produk. Nah, contoh kayak otomotif untuk meningkatkan nilai produknya agar memiliki nilai harga yang lebih tinggi, berarti apa? Ditempatkan secara khusus. Nah, seperti di showroom. Tapi kalau produk kebutuhan hidup sehari-hari kayak beras, cabai, lalu sayur mayur, kenapa ditemui bebas bahkan di pasar-pasar tradisional yang kondisinya kurang bagus, yang lantainya becek? Nah, ini kita bisa temui karena produk tersebut merupakan produk kebutuhan sehari-hari, maka ditempatkan di tempat yang biasa. Nah, karena mudah ditemui dan proses produksinya dinilai tidak terlalu rumit. Nah, oleh sebab itu dalam marketing perlu juga bagaimana penempatan itu dilakukan dan juga distribusi. Lalu seperti produk. Nah, bagaimana produk yang dihasilkan? Nah, ini juga harus dipikirkan oleh konsumen. Seperti misalnya contoh, saya pinjam handphonenya, tenang dari buka rahasianya. Nah, seperti contohnya produk handphone. Nah, sebagai seorang pengusaha atau sebagai pemilik perusahaan, ketika dia bergerak dalam bisnis industri handphone, maka dia harus pikirkan bagaimana produk yang dihasilkan. Seperti contoh, desainnya seperti apa, bagaimana simbol mereknya, lalu apa kata-kata yang perlu digunakan dalam merek untuk dapat mengingat konsumen, sehingga konsumen ketika membeli itu menjadi pilihan utama. Lalu bagaimana bentuk kemasan dari produknya, lalu bagaimana warna dari produknya, lalu bagaimana kalau handphone aplikasinya, lalu daya tahan produknya seperti apa, lalu juga bagaimana garansinya, pelayanannya seperti apa. Namanya produk harus didukung dengan pelayanan yang baik, ramah,
lalu murah senyum, lalu memberikan sapa kepada konsumen, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan aplikasinya dan penyediaan suku cadang? Nah, kalau sewaktu-waktu rusak atau ada permasalahan, mudah untuk diservis. Nah, bagaimana penyediaan suku cadangnya? Nah, tersebar gak di tempat-tempat yang mudah untuk dijangkau? Nah, masih ya. Nah, inilah untuk produk. Nah, selanjutnya physical evidence. Artinya apa? Dalam konsep balance scorecard, dalam sudut pandang marketing, perusahaan harus memikirkan bagaimana physical evidence. Physical evidence itu adalah memanfaatkan suatu peristiwa, kejadian, momentum yang dimanfaatkan untuk kegiatan pemasaran yang efektif. Contoh nih, pada saat Desember ini momentum yang bisa digunakan terbaik oleh perusahaan untuk meningkatkan pemasarannya. Dengan cara bulan Desember kan pasti banyak tuh orang yang berlibur, betul. Lalu ada yang merayakan Natal, ada ikut juga merayakan Tahun Baru. Nah, ini bisa sebagai momentum untuk apa? Meningkatkan penjualan, seperti yang tadi dikatakan, memberikan diskon. Lalu apalagi? Memberikan bentuk gift, hadiah. Nah, lalu apalagi? Bisa misalnya meningkatkan produksinya. Nah, supaya bulan Desember penjualan atau marketingnya bisa ditingkatkan. Nah, lalu apalagi nih? Nah, physical evidence-nya. Lalu kita bisa memanfaatkan misalnya menjual berbagai produk-produk di mall, di berbagai mall, supaya nanti produk tersebut bisa dijangkau konsumen jauh lebih luas. Lalu kita bisa meningkatkan misalnya bulan Desember untuk meningkatkan marketing, kita bisa memanfaatkan platform multimedia. Seperti apa platform multimedia? Ya, silakan menggunakan misalnya TikTok, lalu IG, Facebook. Nah, untuk meningkatkan nilai marketing di bulan Desember ini, contohnya physical evidence. Atau contoh yang lain seperti perguruan tinggi, bulan Januari biasanya dimanfaatkan untuk apa tuh? Dalam physical evidence ya. Iya. Bukan, bulan Januari apa? Nah, biasanya bulan Januari itu pendaftaran mahasiswa baru. Biasanya anak-anak SMA itu pengumuman kelulusan. Nah, biasanya physical evidence ini oleh perguruan tinggi dimanfaatkan untuk apa? Penerimaan mahasiswa baru. Nah, dengan apa? Bisa memberikan diskon, lalu gratis untuk pendaftaran, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya people. Apa ini people? Bicara orang. Dalam konsep marketing kita harus melihat orang. Orang tersebut bisa dilihat dari bagaimana kita melibatkan orang-orang untuk melakukan marketing yang baik. Seperti contohnya melakukan komunikasi pemasaran. Siapa yang perlu dilibatkan? Nah, terhadap orang-orang tersebut. Nah, yang memiliki kemampuan, keterampilan, keahlian atau track record yang terbaik. Nah, dalam dilibatkan untuk meningkatkan nilai marketing. Nah, oleh sebab itu, people harus diperhatikan. Seperti, nah, perlu nggak melakukan nanti marketing kerjasama di bagian produksi, di bagian keuangan, di bagian SDM untuk meningkatkan nilai pemasarannya. Lalu bicara power, apa ini power? Yaitu bagaimana perusahaan mendorong nilai marketing atau pemasaran dengan melibatkan dan menggunakan nilai kekuasaan. Kekuasaan itu bisa diartikan kemampuan perusahaan. Seperti contoh, perusahaan memiliki nilai kemampuan atau kekuasaan dalam bidang finance-nya.
anggarannya, keuangannya memadai, maka ini bisa dimanfaatkan untuk mendesain marketing secara tepat, efektif, lebih didorong lagi dalam meningkatkan nilai penjualannya dan mencapai kepuasan konsumen. Nah, ini bisa dilakukan dalam konsep perspektif balance scorecard berupa customer dan marketing. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan? Ini baru satu perspektif. Ada 4 perspektif lagi atau 3. Ini baru saya bahas 1. Ada pertanyaan kira-kira? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, perspektif yang kedua, dalam meningkatkan dan mendorong kinerja, performa, produktivitas, pencapaian tujuan dalam bentuk visi dan misi. Nah, perusahaan dalam menerapkan balance scorecard perlu juga memperhatikan dari sudut pandang perspektif sumber daya manusia dan pertumbuhan atau growth. Nah, dalam perspektif sumber daya manusia, apa saja nih yang perlu untuk diperhatikan? Nah, yang perlu diperhatikan antara lain, pertama, perusahaan atau organisasi atau industri perlu untuk meningkatkan rekrutmen. Bagaimana melakukan penarikan tenaga kerja secara efektif dengan menggunakan media surat kabar atau majalah atau menggunakan media televisi atau memanfaatkan dengan media sosial dengan menggunakan JobsDB, JobStreet dan lain sebagainya, atau dengan perusahaan memanfaatkan papan pengumuman yang ada di depan perusahaan untuk melakukan rekrutmen, atau dengan cara misalnya bekerja sama dengan lembaga yang menyediakan jasa untuk penyaluran tenaga kerja atau outsourcing. Nah, ini bisa dilakukan. Nah, bagaimana nanti rekrutmen akan diefektifkan dalam meningkatkan nilai sumber daya manusia dan pertumbuhan. Nah, selain itu juga bisa dengan cara rekrutmen internal, yaitu apa? Misalnya manajer meminta tolong kepada karyawan yang sudah senior terhadap kebutuhan tenaga kerja yang mendesak. Misalnya contoh, ada pekerja yang cuti hamil selama 3 bulan. Nah, dia harus cari penggantinya. Kalau cari pengganti dengan proses eksternal, rekrutmen eksternal kan butuh waktu yang lama. Nah, biasanya dia membutuhkan waktu yang cepat untuk mengisi kekosongan yang karena adanya karyawan yang cuti diakibatkan oleh hamil 3 bulan. Nah, dia akan minta tolong ke manajer atau karyawan yang sudah lama bekerja. Nah, misalnya, tolong Ibu Ani ke ruangan saya. Ya, selamat siang Pak, ada apa? Perusahaan kami atau perusahaan ini sedang membutuhkan tenaga kerja karena ada satu karyawan yang melakukan cuti selama 3 bulan di bagian administrasi. Kira-kira untuk mengisi kekosongan administrasi agar tidak terbengkalai dengan tugas, nah bisa gak minta tolong bantuannya untuk mencari karyawan di bagian administrasi. Nah, paling tidak kandidatnya 5 orang lah untuk bisa dipilih. Baik Pak, bisa. Nah, ini adalah contoh dari rekrutmen internal. Nah, selanjutnya seleksi. Apa ini seleksi? Yaitu karyawan yang sudah direkrut, nah sudah memenuhi kriteria kualifikasi umum, misalnya apakah pria, wanita, usia maksimal berapa, tingkat pendidikannya, kemampuan keterampilan apa yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Ketika sudah memenuhi kualifikasi secara umum, biasanya kan ditelepon. Nah, perusahaan menelpon, selamat siang kepada misalnya Ibu Ani. Nah, saya dari Bank Mandiri
pusat, nah dengan nama misalnya Thomas, nah apakah bersedia untuk datang ke Bank Mandiri di jalan pada jam, lalu tempat, waktu untuk mengikuti seleksi. Nah, terhadap penerimaan karyawan baru di posisi misalnya hubungan masyarakat atau humas. Nah, nanti akan dilakukan seleksi. Nah, untuk memilih calon karyawan yang terbaik. Nah, biasanya dalam seleksi ini ada upayanya, yaitu apa? Biasanya pertama interview awal. Nah, interview awal apa? Untuk menggali informasi terhadap calon karyawannya. Misalnya, apa motif saudara untuk bekerja di perusahaan kami? Apabila saudara diterima di perusahaan kami, maka kontribusi apa yang bisa diberikan dengan ijazah yang Anda miliki di Universitas Bung Karno? Apakah Anda yakin dengan ijazah di Universitas Bung Karno mampu memberikan